tools ada, platform gratis, ya kita tinggal wifi aja. Pertanyaan kita itu adalah, mengapa ya hanya sebagian yang berhasil? Ya, jawaban dari UK Petra adalah, because you don't know how to lead yourself. Halo Petranesian, jumpa lagi di Petra Business Insight episode terbaru. Kali ini masih bersama dengan Pak Ricky Wang. Kita masih punya banyak sekali topik yang akan kita bahas. Tentunya topik-topik ini pastinya seru dan bermanfaat buat Petranesian untuk memahami lebih lanjut mengenai COVID digital. Kita sempat sebut di episode sebelumnya kata ini maksud saya COVID digital. Kita akan mengupas lebih dalam lagi apa sih COVID digital dan bagaimana Petranesian bisa menjadi digital leader di era COVID digital. Selamat siang Pak Ricky Wang, apa kabar? Halo, siang Jack. Baik, puji Tuhan baik. Luar biasa, masih tetap semangat terus Pak Ricky Wang di era pandemi new normal ini. Iya. Kemarin saya sempat lihat Pak Ricky Wang jadi salah satu dari penyanyi ya di Petra Kurindu. Video yang luar biasa, sangat menggugah. Pastinya kangen ya sama kampus ya Pak Ricky. Iya. Baik. Jadi bernostalgia, terus kemudian senangnya itu bisa saling mengingatkan gitu ya, betapa berharganya sesuatu yang kita rindukan gitu. Betul sekali. Ya, di era pandemi ini juga tentunya walaupun dari rumah, tapi bukan berarti lebih santai ya, tetapi malah lebih repot sepertinya Pak Ricky Wang ya, Zoom meeting terus. Baik kuliah maupun hal-hal yang lain ya Pak ya. Aktivitasnya apa aja Pak di pandemi ini? Aktivitas digitalnya Pak Ricky Wang? Semuanya from home. Jadi Oke. rapat from home, teaching from home, making a research proposal juga from home, thesis mentoring from home gitu ya. Ada sih yang harus keluar, yaitu waktu beli grocery Pak ya. Oke. Harus keluar gitu. Dan satu lagi ya, recording podcast from home. Iya. Jadi kalau tidak ada era pandemi, bisa-bisa Petra Business Insight ini belum tentu ada ya. Itu nanti kita akan perdalam itu. Ya. Nah, mantap. Baik, masuk ke topik Petranesian. Sekarang kita sering mendengar kata-kata digital leaders yang dikomunikasikan oleh UK Petra dari tim humas kita, bahwa UK Petra ini adalah tempat di mana untuk menciptakan digital leaders. Nah, di era sekarang seperti COVID digital yang Pak Ricky sempat utarakan, apa sih sebenarnya peranan digital leaders dari Petranesian dalam era COVID digital, Pak? Iya. Jadi pertanyaan yang mantap ya. Digital leaders itu sebagai leader, dia pasti memberikan digital direction. Kemudian dia create digital network, sama dia harus juga membuat atau mempercepat mestinya, yaitu digital transformation. Jadi leaders itu memang sangat diperlukan ketika terjadi kesimpang siuran. Ya. Nah, pada saat kita membuat ini, mungkin konteksnya justru negara yang so-called paling kuat ekonominya sedang terjadi kesimpang siuran gitu. Nah, di dalam kondisi seperti ini, maka seorang leader itu diperlukan atau kepemimpinan diperlukan. Nah, Jack dan juga para Petranesians pasti mengetahui ya bahwa dunia digital itu dunia yang sibuk, dunia yang simpang siur, dunia yang menawarkan banyak hal, tetapi kalau kita tidak hati-hati, itu kita bisa tersesat gitu ya di dalam dunia tersebut. Maka perlu direction, perlu arah, perlu ada seseorang atau sekelompok orang yang meyakini panggilannya, mengetahui visinya, bagaimana supaya menghadapi dunia yang sibuk itu ada arah yang jelas gitu ya. Itu yang saya sebut dengan digital direction, atau beri arah secara digital gitu. Nah, peran yang kedua yaitu membuat network. Nah, mungkin networknya ini selain yang sifatnya fisikal, nah, dalam kondisi kita saat ini malah yang lebih penting adalah yang digital gitu ya, digital networks.
membuat satu jejaring kerja bersama-sama, kemudian mengeksplor kolaborasi meskipun tadinya orang ini tidak kita kenal secara pribadi gitu, tetapi karena relasi yang sebelumnya maka kita bisa membuat so-called digital networking gitu ya. Yeah. Itu peran yang kedua. Nah, yang ketiga yang tadi saya sebutkan yaitu digital transformation. Artinya mau tidak mau, seperti yang tadi Jack juga sempat katakan ya, karena adanya situasi ini, maka kita harus juga mentransformasi institusi yang menjadi ide tempat kita bekerja, bisa juga bisnis kita sendiri gitu. Yeah. Jadi itu 3 perannya seorang digital leader ya. Jadi dia memberi arah, direction, kemudian dia membuat jejaring, lalu yang ketiga dia mentransformasi organisasinya. Luar biasa. Sebuah tanggung jawab yang besar bagi Petranesian dan digital leader, tetapi itulah panggilan kita, itulah memang visi yang kita harus punyai dalam menjadi Petranesian, dan pastinya juga Petranesian sudah dipersiapkan untuk menjadi digital leader dalam berbagai macam aktivitas di pendidikan maupun sosialisasi nilai-nilai, dan tentunya di masa pandemi ini, justru masa sekarang ini, digital leader itu sangat diperlukan. Yeah. Nah, masa ini kita sebut sebagai COVID digital. Apa sih, Pak, sebenarnya COVID digital itu? Iya. COVID digital itu dari 2 kata ya. COVID-19 dan digitalization atau digital era begitu. Kadang saya juga sebut dengan COVID disruption. Jadi COVID-19 dan disruption gitu. Sebelum kita sibuk dengan era ini atau memasuki era yang kita suka nggak suka harus masuk bersama ini, sebetulnya kita itu sangat terpapar dengan yang namanya digitalization atau disruption gitu ya. Di mana pada saat itu banyak sekali bermunculan institusi baru, bisnis baru yang menggunakan disruptive technologies untuk masuk ke dalam tatanan masyarakat gitu ya. Jadi bisa timbul layanan-layanan baru yang sebelumnya kita tidak pernah duga gitu. Yeah. Dan di situ kita melihat kalau bisnis itu peka, maka dia akan yang mendahului masuk ke dalam digitalization. Tapi kalau dia tidak, maka dia akan perlahan-lahan digerogoti ya bahasa sederhananya oleh mereka-mereka yang memanfaatkan teknologi-teknologi disruptif itu gitu. Nah, semua teknologi disruptif itu bisa disimbolkan dengan sebuah handphone. Jadi satu smartphone itu bisa menjadi semacam simbol atau alat yang sebenarnya bagaimana disruption itu muncul di tengah-tengah kita gitu. Nah, mengapa sangat disruptif? Sekali lagi karena disruptifnya itu sebab sifat dari smartphone itu gitu ya. Jadi beda dengan disrupsi di era-era yang sebelumnya, di mana alat disruptifnya itu hanya milik segelintir orang gitu. Ini mungkin kalau kita agak mundur jauh ada Industrial Revolution 1, 2, 3 gitu ya. Semua alat-alat itu butuh waktu yang cukup lama untuk menjadi massal. Ya, dan biaya cukup besar juga ya. Exactly. Lalu selain itu juga rumit. Ya, betul. Jadi sebelum komputer atau smartphone itu jadi seperti sekarang, it used to be just for the IT people gitu ya. Dan orang awam tidak bisa mempergunakan. Nah, sekarang ini satu orang bisa punya lebih dari 3 smartphone. Gitu. Setuju. Dan itulah realita kita, sehingga yang tadi kita bahas di depan, jadi sibuk sekali dunia ini. Ada beberapa videographers yang saya kenal bahkan mengatakan kejam juga Bapak. Gitu ya. Jadi artinya kalau membuat sesuatu itu tidak bisa super menarik, maka ya sudahlah, akan ditinggalkan gitu ya. Jadi itu era. Nah, COVID digital itu berarti tiba-tiba Jack, seluruh disruptors ini didisrupsi oleh COVID-19. Nah, era ini sangat menantang karena sebelum COVID-19 datang, semua orang dipaksa untuk berubah. Setelah COVID-19 datang, dipaksa semakin cepat berubah. Cuman tantangannya begini, ketika berubah itu, selalu diiringi dengan yang saya sebut dengan technological unemployment ya. Jadi tiba-tiba bisnis yang biasanya offline begitu lalu harus ditutup gitu ya.
Jadi kalau kita katakan COVID ini adalah kambing hitam dari seluruh penurunan perekonomian juga nggak benar, karena sebelumnya sudah seperti itu. Baik. Jadi big names, retailers tiba-tiba close down, mengurangi outlet itu sudah terjadi jauh. Bahkan bisa saya katakan 1-2 tahun sebelum kita menginjak di era ini ya. Kalau misalnya kita batasi COVID itu say November or December 2019, berarti sebelumnya sudah terjadi gitu. Jadi di satu sisi memang memaksa orang untuk sesegera mungkin menjadi digital atau juga menjadi pengganggu, disruptors. Tetapi kalau kita tidak hati-hati di era ini, kalau banyak orang yang terlambat beradaptasi, dampak sosialnya sangat amat besar. Ya, sangat amat besar. Sehingga secara tatanan total juga bisa terjadi perlambatan perekonomian di sana-sini gitu. And this is our era right now. Yes. Jadi nanti kita akan lihat bahwa key-nya adalah bagaimana para digital leaders itu membantu akselerasinya ini. Membantu akselerasinya sekaligus juga mengurangi dampak negatifnya. Silakan, sorry. Baik, berarti peranan digital leader lagi-lagi memang sangat penting ya. Bahkan bukan hanya leader saja, tapi leaders. Kita butuh banyak leader ya. Digital leaders ini segera harus action supaya bisa untuk menjadi ya istilahnya tadi transformer ya, orang yang memberikan guidance di era COVID digital ini. COVID digital ini pastinya punya sebuah masa, Pak Riki ya. Kita sepakat bahwa ini adalah sementara masa-masa pandemi ini. Kita belum tahu secara pasti kapan bisa berlalu, tetapi kita tahu pasti bahwa ini pada satu titik akan berlalu. Nah, kalau bisa dibilang, bisa nggak saya bilang kalau masa pandemi ini adalah sebuah kalibrasi. Kita sedang dikalibrasi, seperti Pak Riki jelaskan tadi, sebelum COVID itu kita sebenarnya sudah harusnya sudah bisa memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya COVID ini kita dipaksa harus ya kan memanfaatkan era digital, dan kedepannya setelah pandemi ini kita akan menjadi digital leader yang tanda kutip lebih baik daripada sebelum masa pandemi. Nah, bagaimana Pak Riki melihat hal ini? Apakah COVID digital ini masih relevan nantinya diterapkan di masa setelah pandemi, Pak? Iya. Good question ya. Jawaban praktis yang populer sekarang selalu adalah setelah vaksin ditemukan. Tetapi kalau toh vaksin ditemukan, tanpa bermaksud being pessimistic ya, kita tidak tahu ada virus-virus lain apa di kemudian hari gitu. Dan kalau kita belajar dari sejarah, sebetulnya virus ini sempat dahsyat menyerang perekonomian yang lumayan secara global ya, itu ketika SARS. Nah, sebetulnya ketika SARS itu beberapa negara, tapi mungkin terisolasi di Asia ya, itu sempat mengalami, cuman memang harus diakui korbannya tidak sebanyak yang sekarang ya, COVID-19. Sesudah SARS itu ada Zika virus, itu juga virus lagi gitu ya. Nah, cuman itu bisa diisolasi. Di daerah Brasil sana diisolasi, karena habitat dari tempatnya virus itu berkanjang ya, itu tiba-tiba dibabat karena untuk hal yang lain, tapi lokasinya tidak terlalu dekat dengan perkotaan gitu, jadi terisolasi. Nah, kalau kita belajar dari situ, kelihatannya kita harus membiasakan untuk waspada terus-menerus dengan virus. Dan ini bukan sesuatu yang baru, ini bisa kita pelajari sangat baik dari satu negara namanya Taiwan ya. Jadi ketika coronavirus pertama kali meledak di Wuhan, itu sudah tidak sedikit orang yang meramalkan Taiwan bakal habis. Tetapi Taiwan itu bisa bertahan bukan hanya karena mereka secara ketat melakukannya ya, tapi karena mereka belajar keras dari SARS tahun 2002-2003. Sehingga beberapa sumber yang bisa saya percaya mengatakan memakai masker di tengah masyarakat Taiwan, tidak sakit memakai masker itu sesuatu yang umum. Jadi kelihatannya mereka udah membiasakan gitu ya, bahwa we have to be, istilahnya itu tactful dan juga aware gitu ya, bahwa sewaktu-waktu akan terjadi seperti ini gitu. Nah, berarti kalau kita
menggunakan dasar berpikir seperti ini, bisa jadi ke depan kita tidak boleh pernah lengah bahwa bisa jadi ada virus-virus lain gitu ya yang harus kita waspadai. So, kapan kita nggak tahu, tetapi behavior yang terpaksa terbentuk di era ini, itu ada baiknya akan terus kita bawa ya. Jadi distancing, lalu kemudian belajar ngantri dengan tidak berdesak-desakan, cuci tangan yang teratur, ya, berbisnis sedapat mungkin tidak terlalu kontak fisik. Itu kelihatannya ke depan akan jadi semacam new normal, kalau boleh saya katakan. Ya, sangat menarik. Apalagi yang kita lakukan ini saat ini, itu adalah salah satu contoh di mana kita bisa rekaman podcast ya, itu tidak bertemu langsung tapi bisa pakai aplikasi ya, dan juga meeting-meeting kita lainnya. Saya masih ingat dulu salah satu yang bikin stres dalam bekerja itu adalah ketika kena traffic gitu aja. Nah itu juga jadi sekarang sudah berkurang, walaupun time manajemennya harus kita sesuaikan lagi ya. Baik Pak. Dan saat ini ketika kita sedang berbincang-bincang, pasti kita punya sebuah kondisi mental yang berbeda dengan 5 atau 6 bulan yang lalu. Ketika pandemi ini awal-awal mulai muncul, di mana pastinya kita shock, kita menjadi pesimis, kita menjadi khawatir, takut, dan lain sebagainya. Nah, saat ini memang belum secara data dan statistik belum benar-benar baik ya, tetapi mungkin kita sudah beradaptasi ya Pak ya. Dan ini betul, dan ini juga saya lihat di dunia digital, banyak content creator, pemilik bisnis atau orang-orang yang bergerak di dunia digital sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang positif Pak dalam dunia digital. Banyak yang sharing, bikin IG live, bikin seminar, banyak orang yang berkolaborasi untuk membuat social impact, ya. Bahkan kalau follow Instagramnya UK Petra, UK_Petra, Petra Nation bisa lihat ada satu postingan di mana UK Petra memposting rangkuman dari apa yang sudah dilakukan oleh UK Petra, social impact-nya apa aja. Menarik ya, ada membantu kos-kosan, ada for student ya, ada program donasi yang membuat rektorat ini harus mencukur. Itu luar biasa itu Pak. Nah ini hal-hal yang positif ini yang istilahnya membuat kita semakin baik, termotivasi. Nah bagaimana sih Pak Ricky melihat hal ini? Atmosfer ini tuh maksudnya gimana kita mempertahankan supaya bahkan meningkatkan supaya hal-hal yang positif ini bisa lestari gitu Pak. Iya. Salah satu yang diajarkan oleh era ini ya, atau quote-unquote bencana ini adalah kepedulian sosial. Ya, itu sesuatu yang tiba-tiba kita ini menjadi sangat kuat. Mau nggak mau kita harus menyadari bahwa selain mereka-mereka yang terpapar yang perlu dibantu, juga karena kita harus PSBB, social distancing, lockdown, dengan segala macam terminologinya, maka ekonomi pasti akan terganggu. Jadi orang harus berpikir bagaimana bisa bantu orang lain. Gitu. Dan itu sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak terlalu dipikirkan ya. Sudah ada gerakan-gerakan bagaimana berbisnis tapi berbuat baik gitu ya. Jadi bukan berbisnis yang malah merusak lingkungan atau mengacaukan tatanan masyarakat. Tapi dengan era ini kita dipaksa untuk selalu mengingat gitu ya, selalu mengingat misalnya tenaga medis saudara-saudara kita yang berjibaku ya, ada yang bilang garis depan, ada yang bilang garis belakang gitu. Lalu kemudian juga mereka-mereka yang harus keluar rumah, kalau enggak mereka enggak makan gitu. Nah ini mesti kita jadikan semacam mindset gitu, bahwa ekonomi yang tidak altruis, jadi ekonomi yang hanya me first, atau it's all about me, itu nggak bisa di dunia kita yang quote-unquote baru ini. Gitu. So we really have to think, kalau saya berbisnis, seberapa jauh bisnis ini itu helping others, seberapa jauh bisnis ini itu sustaining my planet gitu. Jadi dulu mungkin people, profit, planet itu kayak slogan yang diperjuangkan secara susah sekali ya.
Atau yang di action itu yang profitnya aja, people kelihatannya begitu. Iya. Tapi juga kita nggak bisa lepas juga dari fakta ya. Ya. Bahwa ada juga mereka-mereka yang sorry to say sangat kita sesalkan justru berbuat jahat ya di era yang seperti ini gitu. Dan itu semua diatasnamakan karena kebutuhan, kepentingan begitu. Dan ini juga harus kita perangin gitu ya, bahwa bisa kok kita being ethical di dalam situasi yang memang unfortunate ini gitu. Yeah. Jadi bagaimana mengelolanya, bagaimana mempertahankannya, buat meaningful networks ya. Itu yang tadi Jack katakan tuh memang Pak Rektor, Pak Juan, our Rektor, Profesor Juwantoro mengatakan, sekarang ini kita dapat kepercayaan cukup banyak Jack, untuk menyalurkan dana bantuan begitu ya, ke berbagai rumah sakit, ke Pemkot juga gitu. Yeah. Dan itu kita harapkan tidak berhenti gitu ya. Ada banyak yang masih bisa kita kerjakan sekalipun nanti misalnya pandemi ini sudah lebih ringan gitu ya, atau sudah perlahan-lahan bisa kita atasi. Jadi jejaring itu yang kita kuatkan. Malah sebetulnya sebelum kita masuk era ini, UKP sudah sepakat bahwa kita itu gerakannya cenderung helping the helpers gitu. Yeah. Jadi ada lembaga-lembaga yang sudah cukup mumpuni ya di bidang itu yang akhirnya jadi kami bantu gitu. Jadi short answer is making meaningful networks. Lalu juga ya itu terus mengingatkan bahwa isu sustainability di dalam berbisnis itu sudah bukan lagi sekedar slogan atau kalimat baik begitu ya, tapi memang harus dijalankan. Ya, luar biasa. Jadi helping the helper tadi itu sangat berkesan. Itulah sebenarnya essence dari kolaborasi ya, bahwa kita tidak bisa menjadi savior sendirian, tetapi justru kita harus menggandeng sebanyak mungkin orang supaya impact kita bisa semakin besar. Luar biasa. Nah, selain sisi positif, ada juga negatifnya pasti. Kalau pasti ada good and bad ya. Nah, apa Pak sisi negatifnya Pak? Tadi sudah saya sebutkan satu, yaitu technological unemployment gitu ya. Maka kalau yang tidak cepat beradaptasi, ya dia akan mengalami perumahan ya, dipecat dari perusahaan atau ya tutup gitu. Ya. Itu tidak terhindarkan di era ini. Selain itu juga ada yang memang memanfaatkan teknologi ini untuk sesuatu yang negatif gitu, sesuatu yang jahat gitu. Dan ini sudah terjadi sebelum COVID sudah terjadi ya. Jadi social media itu bisa jadi medium kita menggalang dana, tapi juga bisa menjadi medium kita mengumbar kebencian begitu. Itu memang tidak bisa kita hindari. Lalu yang sangat miris ya sekarang sudah beredar karena kita semua pakai masker, tidak sedikit yang berhubung saya tidak bisa dikenali maka saya berani curi barang gitu. Itu sudah mulai ya, itu sangat kita sesalkan. Ya tentu saja yang terakhir ini yang ada di Amerika itu another issue ya, karena memang ada injustice yang terjadi. Jadi selalu ada sisi negatifnya. Lalu juga sempat orang berpikiran bahwa ya sudah kita pokoknya jadi ini aja, jadi mediator dengan bermain internet, tiap hari kerja itu hanya menonton layar laptop atau layar ini. Itu menurut saya juga satu pemikiran yang perlu kita pertanyakan. Karena yang dimakan tetap harus makanan gitu ya, bukan gambar digital gitu ya. Yang kita mau minum itu bukan stiker kopi, tapi kopi gitu. Jadi poin saya adalah selain kita aktif di dunia digital, kita dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, tangan yang sudah Tuhan berikan ini, kita harus berpikir bagaimana menghasilkan karya nyata gitu. Jadi kontak dengan petani secara langsung gitu ya, untuk dapatkan bahan baku, lalu menghasilkan produk yang memang real gitu. Karena kalau semua hanya bermain digital lah, yang nanam padi siapa gitu ya. Setuju. Itu dampak negatif. Last but not least ya memang yang tadi ya, karena memang alat-alat digital ini cenderung free, lalu semua orang hanya mau gratisannya tok gitu. Dan akibatnya tidak ada pengembangan lebih jauh gitu. Semua
social influencers yang lumayan banyak followernya. Saya tidak mengatakan berhasil ya, karena berhasil atau gagal itu relatif. Tapi yang kalau kita ukur hanya dengan dari berapa jumlah followersnya, itu sebetulnya menggunakan alat yang sama. Dan sama-sama free-nya. Tapi mengapa di satu orang bisa berhasil, di orang lain bisa enggak begitu ya? Maksudnya dari segi berapa followersnya. Nah itu yang perlu diajarkan, perlu disistemkan, diteliti lebih jauh. Tentu saja dengan mengurangi mereka-mereka yang berusaha terkenal dengan cara-cara kontroversial ya. Itu kita juga nggak mau gitu. Jadi kita kepingin kepopuleran di dunia digital, keberhasilan di dunia digital tapi yang etikal gitu. Yeah. Bukan sesuatu yang berhasil karena kontroversial gitu ya. Jadi ini semua harus kita address dan disitulah pentingnya pendidikan gitu. Bahwa kita bisa memberitahu mereka supaya tidak sekedar coba, semuanya bisa dicoba begitu. Tapi ada hal yang mesti kita jaga bersama, termasuk juga privacy data gitu. Yeah. Karena ya kita semua pahami ya, semua kegratisan itu, the freeness of today's economy, itu is not really free gitu ya. Yeah. Ada yang diambil dari kita, dan untuk itu kita harus waspada gitu ya. Itu sih ya, yang beberapa dampak. Saya barusan menemukan satu sisi lagi Pak, selain yang positif dan negatif. Ada sisi yang ketiga Pak, yaitu sisi netral. Memang saya jujur sempat terpikir Pak, ketika masih di awal-awal beradaptasi, syok dengan apa yang ada, lebih mudah untuk berhenti, tidak ngapa-ngapain. Saya juga nggak berbuat salah, saya nggak berbuat kriminal, tapi saya juga nggak berbuat macam-macam karena itu mengandung resiko dan membuat semakin repot, semakin stres ya mungkin. Jadi bagaimana pandangan Ricky di sisi ketiga ini? Netral, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, paling enak. Sebetulnya netral itu nggak ada gitu ya. Kalau saya itu sebuah ilusi gitu. Setiap hari kita tidak ngapa-ngapain, itu sebenarnya kita sudah ngapa-ngapain tapi pasif gitu. Oke. Itu mirip dengan orang yang bilang ini loh, jangan paksa saya mengambil keputusan hari ini gitu ya. Pokoknya jangan paksa saya mengambil keputusan. Ya, dia sudah ngambil keputusan, yaitu tidak ngambil keputusan tadi kan ya. Iya. So, sayang sekali kalau anak muda hari ini dengan tools yang begitu available, kalau boleh saya katakan ya. Bayangkan ketika revolusi industri 1600-1700, mungkin satu negara punya mesin uap tidak lebih dari 5. Ya. Sebegitu langkanya alat itu gitu ya. Bayangkan komputer tahun 40-an yang masuk segede lemari gitu. Dan yang punya mungkin satu kantor satu gitu. Tapi hari ini ya itulah fakta kita, tools ada, platform gratis, ya kita tinggal wifi aja. Bayangkan kalau satu hari wifi itu bisa 5G dan super murah. Wah. Yeah. Nah makanya kadang-kadang yang jadi pertanyaan kita itu adalah, mengapa ya hanya sebagian yang berhasil? Ya, jawaban dari UK Petra adalah, because you don't know how to lead yourself. Jadi kalau kamu bisa gali potensimu, sadar panggilanmu, maka yang kamu cetuskan di dunia maya, gitu ya, itu sesuatu yang bermakna. Itu sesuatu yang memberi berkat ke orang lain, membawa barokah untuk orang lain. Lalu kemudian itu menjadi juga satu komunitas yang sustain, gitu ya. Nah, kami di kampus sangat menekankan itu. Jadi bukan sekedar pokoknya coba dulu. Enggak, gitu ya. Karena kita percaya hidup itu berharga. So memang harus coba gitu ya, tapi bukan berarti coba-coba secara ngawur gitu ya. Yeah. Mesti dosennya itu membantu dia bergumul, mengajak dia memikirkan ulang, panggilannya apa, lalu ya tadi membalanskan antara karya digital dan karya fisikal gitu loh. Yeah. Kalau hanya karya digital ya yang tadi saya katakan, kalau hanya karya fisikal akan dilibas sama mereka yang punya dua-duanya kan gitu. Jadi perlu satu keseimbangan. Tapi juga yang tadi saya katakan perlu tuntunan begitu ya, bahwa ayo ini dunia sibuk, kita harus betul-betul kreatif,
lalu juga punya ketahanan mental yang cukup kuat karena bikin konten bisa menuai hujatan gitu ya dari orang-orang yang memang kerjaannya menghujat begitu. Lalu ya yang tadi meminimumkan juga ini irresponsible actions. Karena Jack kita di era di mana kita bisa bikin 100 account, lalu kita bisa keluarkan opini-opini yang tidak membangun, lalu pakai fotonya orang lain gitu. Nah, ini memang menjadi satu kebahayaan ya, karena ya itu tadi ketika dunia begitu digital, ingat yang ada di dunia ini orang yang berdosa gitu. Jadi dia akan bisa pakai alat-alat itu untuk sesuatu yang malah memperparah situasi gitu. Ya, jadi tidak ada yang namanya netral. Kalau misalnya netral tidak ngapa-ngapain itu berarti cenderung ke negatif seharusnya, karena dia punya alat, dia punya kemampuan, dia bisa melakukan sesuatu tetapi memutuskan untuk tidak melakukan. Jadi Petra Nesian sekarang sebagai digital leader harus kreatif dan proaktif ya, kita jangan pasif karena ya semua sudah disediakan, jangan sampai kita tertinggal seperti itu. Terakhir Pak, pertanyaan pamungkas, apa kualitas yang harus dimiliki oleh digital leaders untuk benar-benar bisa menerapkan 3 peran yang Pak Riki sempat sebutkan di awal tadi? Hal-hal yang terkait dengan karakter, ya, kepribadian. Karena kalau kita ngomong leader itu bukan sebuah tanggung jawab yang kecil, tapi leader itu tanggung jawab yang besar. Apa Pak yang diperlukan? Ya, nomor 1 dia harus orang yang bisa mengasihi orang lain ya. Itu sangat penting di era ini. Dan memang hidup untuk orang lain itu hidup yang bermakna gitu ya. It's not about you, it's about others gitu. Dan tanpa disadari sebetulnya ketika kita live for others, hidup kita itu ternyata lebih kaya gitu ya. Dalam arti ilmu kita lebih banyak karena kita mau tolong orang. Lalu yang kedua tentu saja kita sangat berharap muncul digital leaders yang berintegritas. Ya. Kalau janji apa, kerjakan apa, ya, jujur, ya, genuine, ya, bukan menjadi seorang marketer yang berkata apa karena sekedar dibayar, gitu ya, tapi karena memang betul-betul dia seorang yang ahli. Kalau dia unboxing sesuatu itu dia betul-betul ngomong apa adanya, gitu. Yang ketiga, ini orang yang harus bertumbuh terus, ya. Karena memang di kita ini kalau kita tidak bertumbuh, itu kita sama dengan mati gitu ya. Jadi kalau ketemu lagi masih sama gitu ya. Sosial media sudah berubah begitu banyak, dia tetap bermain email tok gitu ya. Itu kan growth-nya di mana gitu. Jadi pertumbuhan itu sangat penting. Anak muda sekarang menurut saya akan sangat-sangat unik ketika dia humble. Ini yang keempat. Ya. Jadi dia orang yang mau belajar. Kalau dikritik tidak gampang ngamuk, begitu ya. Tahan ketika menghadapi kritikan yang mungkin kadang pedes gitu ya. Jadi orangnya ini orang yang mau belajar. Saya sangat kepingin dosen-dosen Petra pun gitu ya, dan saya yakin tambah lama tambah seperti itu. Yang pernah mungkin saya ceritakan bahwa boleh doktor gitu ya, boleh PhD gitu, tapi ayolah, dunia ini sudah sangat cepat begitu ya. Bukan berarti juga nggak dipakai PhD-nya, tapi PhD-nya itu malah lebih ke arah bagaimana belajar gitu. Learning how to learn di jenjang yang sangat tinggi. Itu humility ya. Yang terakhir, dia harus orang yang tahu mana yang benar, mana yang enggak. Hari ini kita susah membedakan mana yang benar, mana yang enggak, begitu ya. Maka truth itu menjadi satu patokan. Nah, kalau kita lihat 5-5-nya ini, kok ya kebetulan itu value-nya kita gitu ya, bahwa love, integrity, growth, humility, and truth gitu. Nah, kita berharap Petra Nesian yang masuk bergabung, Anda punya value apapun, begitu bergabung dengan Petra, kita kepingin jadi 5 ini gitu. Jadi di tengah kegelapan digital, kalau boleh saya katakan, baik physical, digital, kita itu justru jadi light-nya gitu. Karena ya tadi itu kita punya kelima-limanya, dan itu kita kerjakan dengan sangat sungguh-sungguh, sehingga menjadi berkat buat orang lain begitu.
Jadi meskipun di dunia digital ini begitu sibuknya, kita dengan waktu hidup yang Tuhan berikan gitu ya, kita belajar baik-baik, creating satu impact yang sangat penting gitu, dan membuat satu perubahan positif gitu di tengah situasi yang seperti ini. Itu yang kita harapkan dari digital leaders kita. Jadi bukan hanya sekedar ngikuti perkembangan zaman ya. Kalau diminta bosnya buat digital marketing konten bisa, not just that gitu. Tapi dia tahu betul bahwa semua ini sedang menuju kepada dia menjadi berkat bagi dunia ini yang memang semakin membutuhkan terang tadi atau light. Ya, luar biasa. Dan dua ini memang tidak bisa dipisahkan, ke skill teknis dengan karakter ya. Karena justru dengan penerapan light tadi itu bahkan bisa menunjang kemampuan teknis kita. Kalau kita love people ya, kita mengasihi orang lain, kita pasti akan terus dipacu untuk maju secara kreatif, memberikan solusi yang membantu orang lain. Kalau kita growth, itu berarti kita memang kita hidup harus berprogres, termasuk skill, kemampuan, dunia berubah, kita juga terus meningkat. Makanya nggak boleh netral tadi itu. Betul. Jadi luar biasa, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Digital leaders, Petranesian, Anda perlu punya tanggung jawab untuk terus mengembangkan skill Anda di dalam dunia digital, tetapi dari sisi kepribadian, jangan lupa itu adalah fundamentalnya, itu pondasinya, jangan lupa. Luar biasa Pak Ricky Wang, untuk episode kali ini sepertinya kita harus sudahi dulu. Terima kasih Pak Ricky, sampai jumpa di episode-episode sama-sama Jack. Oke, God bless you. God bless you.